Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Oke, berjumpa lagi dengan Bapak tentunya yang tidak bosan-bosannya kalian menonton Bapak pada channel YouTube ini ya. Bosan ya? Pengen ketemu sama Bapak, penasaran. Sama Bapak juga penasaran sama muka kalian yang cantik dan ganteng. Oke, mudah-mudahan kita bisa segera ketemu dan mudah-mudahan juga pandemi ini cepat berlalu karena kalian juga pasti kangen dengan teman-teman kalian ya. Tuh. Oke. Nah, sekarang pada pembelajaran kali ini masih tetap sama materinya. Oh iya, sebelum masuk ke materi, kalian kemarin sudah melaksanakan ujian tengah semester. Gimana? Ujiannya bisa? Kalau misalkan bisa, berarti kalian sudah mencermati atau menyimak dengan baik pada saat Bapak menerangkan melalui video di YouTube channel Bapak, ataupun kalian menyimak atau membaca buku pada buku paket kalian ya, karena materinya seputar tentang di situ, nggak jauh-jauh gitu ya. Oke, mudah-mudahan kalian nilainya pada bagus ya. Oke, lanjut saja kita ke pembelajaran jarak jauhnya. Kali ini Bapak akan menerangkan kembali tentang software Microsoft Word lagi tentunya, karena Microsoft Word ini sangat bermanfaat, banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk mengetik dan lain sebagainya ya, karena memang nanti kalian mau tidak mau harus bisa untuk mengoperasikan Microsoft Word. Oke, ini dia, simak videonya. Oke, sekarang kita sudah berada pada tampilan Windows-nya ya anak-anak. Nah, untuk mengatur format dokumen, itu kita harus lihat dulu di tab layout. Klik tab layout, lalu di sini ada group page setup. Nah, ini group page setup itu yang ini semua, dari sini ke sini gitu ya. Untuk mengaturnya, ini ada size atau ukuran kertasnya, tergantung kebutuhan kertasnya. Biasanya untuk menu default atau menu yang memang sudah disetting A4, ada ukuran kertas A4, lalu letter, lega, A3, F4 dan lain sebagainya, ini sudah ukuran A4 ya. Nah, kalau misalkan kalian ingin membuat ukuran kertas sendiri, biasanya F4 itu nggak ada ukuran untuk spesifik F4, ukuran kertas F4. Kita mau paper size, kita coba setting untuk ke kertas F4. Ini height-nya biasanya itu 33 cm. Kalau ukuran kertas F4 ya, ini weight-nya tetap sama 21, height-nya 33. Oke. Nah, ini sudah berada pada ukuran kertas F4. Kalau misalkan A4, ini tergantung kebutuhan kalian seperti apa. Selanjutnya, kalau misalkan kalian ingin mengatur marginnya seperti apa, nah kalian klik ini kotak yang kecil, page setup. Nah, kita atur di margin. Nah, misalkan top, nah misalkan gini ya. Bentar, misalnya ya, biar lebih terlihat. Oke, ini untuk top atas itu, ini dari sini ke sini, ini top. Terus left, ini dari sini ke sini. Terus ini kanan ke bawah, yang ini dari sini ke sini. Oke.
kita coba atur, misalkan Bapak ingin marginnya 4 cm, lalu leftnya kiri 4 cm, bottom bawah 4 cm juga, kanan yang kanan 4 cm. Fungsi dari margin itu untuk memulai letak pengetikannya atau menulisnya. Nah, kalau misalkan 4 cm semua ini di sini. Tadi kalau misalkan yang awal, nah berbeda kan? Berbeda. Nah, tuh. Nah, ini sudah mengatur 4 cm ke sini 4, ke sini 4, ke sini 4, ke bawah 4 cm. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada mengatur jenis dan ukuran huruf. Nah, mengatur jenis dan ukuran huruf. Sebentar biar Bapak tulisin dulu. Aku tampan dan aku berani. Oke. Kita coba atur untuk ukuran jenisnya. Nah, ini kita blok dulu. Blok, ditekan dari sini ke sini, blok. Lalu, nah untuk atau jenisnya, mengatur jenis dan ukuran huruf, mengaturnya, ukuran. Nih, mengatur jenis hurufnya. Ini yang tadi namanya kalibri yang ini. Misalkan kalian pengen ini Times New Roman. Tuh. Nah, kalau misalkan ingin ukuran besar, nih ada angka 11 tinggal ke bawah. Ya, seperti ini. Nah, itu kalau misalkan tadi Bapak udah ngetik tadi ya. Lalu kalau misalkan masih kosong nih, tadi kan 11 ya. Terus kalibri tadi. Nah, misalkan kalian ingin mengatur dulu sebelum sebelum mengetik, gitu ya. Nah, kalian boleh setting dulu, misalkan Times New Roman, ininya 20. Nah, otomatis semua kan seperti ini. Aku anak Indonesia. Seperti itu ya. Atau misalkan bisa menggunakan tombol navigasi ya, tombol navigasi pada keyboard itu adalah Ctrl D. Nah, jadi kalian tinggal pilih ini Times New Roman, misalkan mau apa ya, Tahoma, terus ininya bold apa bold italic yang tebal, huruf tebal itu loh. Terus ini size-nya, ukuran ininya 14 misalkan, terus klik OK. Nah, secara otomatis akan seperti ini. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, mengatur paragraf dan spasi. Nah, mengatur paragraf dan spasi itu ada di tab home. Ada tab home, cari coba tab home. Ini sudah ya, mengatur jarak dan spasi paragraf dan spasi. Nah, lalu pada kolom paragraf itu ada ini, misalkan ada paragraf setting ya. Nah, paragraf setting, contoh. Nah, ini untuk alignment itu adalah tulisannya rata kiri atau rata kanan. Misalkan nih, mau blok dulu paragraf setting. Di sini juga bisa sebenarnya. Kita coba dulu yang ini dulu.
Ini center di tengah tulisannya. Lalu ini yang kanan, jadi rata kanan semua di sini. Ini rata tengah. Tuh. Jadi dari sini ke sini itu sama. Kalau ini kan beda tuh. Jadi tidak pas dengan si penggaris ini. Kalau misalkan rata kanan rata kiri, justify. Ini rata gitu ya. Semuanya rata, misalkan aku berani dan pintar. Tuh, seperti ini. Jadi rata. Tapi kalau misalkan rata kiri, tuh kan, jadi miring seperti ini. Tapi ini yang sebelah kiri itu rata, sebelah kirinya sama, gitu ya. Nah, untuk mengatur spasi dan paragraf itu bisa di sini, paragraf setting. Nah, alignmentnya misalkan justify itu kiri kanan, misalkan ya. Lalu di sininya special first line. First line itu paragraf pertama yang menjorok. Biasanya kalau misalkan cerita diawali pada kalimatnya itu biasanya menjorok seperti ini misalkan ya. Nah, kalau misalkan yang keduanya itu semua rata, tapi kalau misalkan first line itu menjorok first line ya. Kita coba first line. Nah, untuk ini sebentar. Untuk ini line spacing-nya, misalkan kalian ingin ngatur dari sini sampai sini itu 1,5. Bisa double 2 at least. Misalkan kita atur 1,5 spasinya ya. Spasinya sudah 1,5. Terus sudah menjorok juga kata pertamanya, kalimat pertamanya, paragrafnya. Lalu ini sudah rata kiri, rata kanan. Oke, sekarang kita sudah belajar bagaimana cara untuk memperbaiki paragraf, lalu mengatur margin dan lain sebagainya. Oke, sekarang Bapak akan lanjut ke dalam tugasnya.